A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la halla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa jinatal arsi wa midada kalimatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir, untuk bisa belajar bareng, untuk bisa mengecas iman, untuk bisa istiqomah dalam memperbaiki diri maupun memperbaiki ibadah agar berkualitas lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Nikmat yang paling luar biasa yang Allah pernah berikan adalah kenikmatan kita bisa berjumpa dengan Allah dan kita bisa hadir di rumah kajian ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah meridhoi apa yang menjadi jalan kita. Semoga Allah meridhoi apa yang menjadi niat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu bersyukur atas segala karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, karena yang hanya kita bisa mampu adalah mengucapkan rasa syukur yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat yang Allah telah berikan kepada kita tidak pernah hilang. Ya, ketika kita selalu banyak bersyukur, maka kita akan lupa bagaimana caranya mengeluh. Masya Allah, luar biasa. Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaat, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih yang masih terus istiqomah di dalam rumah kajian ini. Semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi cita-cita kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan keridhaan kepada kita sehingga dengan mudahnya malam ini Allah mengabulkan doa-doa kita. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah engkau, niscaya aku kabulkan. Seraya pada malam hari ini tengadah kita mengangkatkan kedua belah tangan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni kita dan semoga Allah hujamkan kepada kita kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat surgaku, mohon maaf beberapa hari ini kondisi alat tidak lagi baik. Ini sedang dalam proses perbaikan. Semoga kedepannya besok alat-alat ini sudah kembali normal sehingga kajian yang kemarin tertunda kita bisa lanjut kembali. Khususnya malam ini mudah-mudahan tidak ada kendala dalam hal alat apapun. Semoga Allah ini meridhoi malam ini kita berkumpul dan mendengarkan kajian. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, kajian rutin kita yaitu malam Sabtu, banyak kajian-kajian lainnya, terus istiqomah. Khususnya sekarang alhamdulillahirabbil alamin, Allah sudah ridho ada pengajian malam Senin. Jangan lupa hadir di sana, banyak manfaat sekali. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah luar biasa sekali sahabat-sahabat surgaku, ketika kita mulai mendekat diri kepada Allah, ketika kita mulai bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Setelah Allah berikan jalan keluar, maka Allah akan berikan kita rizki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum
kita menuju ke materi, kita baca zikir bersama-sama. Semoga Allah semakin ridho atas kita yang berada di dalam rumah kajian ini. Semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi niat dan hajat-hajat kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu nurus samawati wal ard. 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 Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Allahumma inni maghlubun fantasir warham qalbi al-munkasir. Allahumma inni maghlubun fantasir warham qalbi al-munkasir. Allahumma inni maghlubun fantasir warham qalbi al-munkasir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan zikir tadi membawakan kita ke puncak ketenangan yang sangat luar biasa sekali, sehingga kegelisahan-kegelisahan yang berada di dalam hati kita mulai berangsur-angsur sirna, agar lebih tenang, agar ketika kita membaca Al-Quran, agar ketika kita berzikir, agar ketika kita sholat, apapun aktivitas yang berhubungan dengan ibadah, dalam keadaan tenang tanpa pikiran yang melayang-layang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini tema kita adalah jebakan istiraj. Apa sih sebenarnya istiraj itu? Istiraj itu mungkin sebagian kita sudah banyak yang tahu ya. Kesenangan yang Allah terus ulurkan dan pada akhirnya Allah ambil seketika. Kita tidak sedikit melihat banyak orang yang tidak mengerjakan amalan-amalan ibadah, yang tidak beribadah, tapi lihat kehidupannya mereka. Tapi lihat kehidupan mereka di luar sana. Mereka merasa nyaman-nyaman saja. Mereka melakukan kezaliman nyaman-nyaman saja. Dia tidak sholat, dia tidak zakat, dia tidak puasa, tapi nyaman-nyaman saja. Tidak masalah. Tapi tunggu, istiraj itu memang sifatnya seperti itu. Allah ulur terus, Allah berikan terus kenikmatan-kenikmatan yang tanpa henti. Dan pada akhirnya, Masya Allah, sesuatu Allah ambil dengan mudah.
Ada sebuah kisah, ya, si anak ini hidup dalam kehidupan orang tua yang luar biasa kecukupan. Orang tuanya adalah seorang pengusaha, baik istrinya maupun suaminya semuanya adalah seorang pengusaha. Mereka tidak ibadah, mereka tidak menjalankan puasa, mereka tidak apa ada, dan mereka tidak ada persoalan. Hanya persoalan-persoalan kecil mungkin yang berada di sini. Ya, mereka tidak ibadah. Ya. Anak mereka pun dari kecil sampai besar mereka rawat dengan baik. Ya. Ketika anaknya lulus, ya, dari sekolah dan akan melanjutkan kuliah, apa yang terjadi? Ternyata si bapak pengusaha ini dia adalah seorang supir, ya. Seorang supir yang apa? Yang antar jemput si bapak ini. Suatu hari anaknya ini pengen acara ketemuan karena besok adalah acara perpisahan dia, karena dia akan melanjutkan kuliah di luar negeri. Nah, apa yang terjadi ketika dia pergi? Ayah ibunya ini sibuk, ya. Anak perempuannya ini diantar oleh sopir ayahnya. Lalu apa yang terjadi ketika diantar oleh supir ayahnya ini? Sudah berapa jam? Jam 10 ayahnya ini dan ibunya pulang. Tapi dia bertanya kepada pembantu perempuan ini, kata dia sedang pergi karena ada acara perpisahan, karena anak perempuannya ini besok akan melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Dan apa yang terjadi? Sampai jam 12 dia belum pulang. Jam 1, jam 2, jam 3 dia dikabari bahwa anaknya diperkosa oleh seseorang. Marahlah si ayah ini, murkalah si ayah ini, sehingga dia langsung pergi ke lokasi dan melaporkan polisi. Beberapa hari kemudian anaknya tetap trauma, ya, jelas anaknya tetap trauma. Beberapa hari kemudian ternyata si pelakunya ditangkap. Sahabat tahu nggak siapa pelakunya? Pelaku yang memperkosa anaknya adalah supir pribadi ayahnya. Masya Allah. Ketika Allah memberikan begitu kenikmatan yang luar biasa kepada si keluarga ini, tidak sholat, tidak apa, dia ulur terus, Allah ulur terus, dia kaya terus sampai akhirnya Allah tidak mengambil perusahaan si bapak, Allah tidak mengambil perusahaan si ibu, Allah juga tidak merubuhkan apa-apa, tapi yang Allah ambil adalah anak kesayangan, ya, diperkosa, tidak punya masa depan, hancur masa depannya. Dari kisah tadi kita bisa belajar, Masya Allah, sebegitunya. Makanya kita jangan pernah menganggap, kok hidup gua susah terus, dia lihat tidak sholat atau bagaimana. Jangan seperti itu, Masya Allah. Jauh-jauhkan pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Jangan sampai kita terjebak oleh jebakan isti'raj. Masya Allah, hati-hati. Ada nasihat istilah yang saya petik dari buku Perbaiki Diri dan Perbaharui Hati. Sangat luar biasa kata-kata ini. Bila kita melihat Allah memberi perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa itu adalah isti'raj, jebakan berupa nikmat yang disegerakan. Jebakan berupa nikmat yang disegerakan oleh Allah. Hati-hati atas banyaknya kemudahan setiap hidup yang kita terima. Hati-hati, ya, benar, hati-hati setiap kehidupan. Ketika kita mendapatkan kehidupan terus kita dapatkan dengan mudah, hati-hati. Hati-hati kita terjerat dalam jebakan isti'raj. Hati-hati, pokoknya hati-hati, ya. Ketika Allah terus memberikan kita nikmat, padahal ibadah kita biasa-biasa saja, padahal amal kita biasa-biasa saja, dan lain sebagainya biasa, hati-hati. Kita khawatir diri kita terjerat oleh isti'raj. Hati-hati. Perlu digarisbawahi kata-kata ini. Jebakan berupa nikmat yang disegerakan.
jebakan yang Allah berikan yang berupa kenikmatan yang luar biasa. Allah beri, mau beli mobil beli, Allah beli tanah kebeli, Allah berikan dia kesehatan yang luar biasa, kesehatan. Tapi ingat, kenikmatan itu Allah akan segerakan berakhir. Masya Allah, hati-hati ya, hati-hati. Jangan-jangan itu bukan anugerah ya. Tidak ada anugerah yang seperti itu, jangan. Melainkan ujian dan amanah yang berat dan pertanggungjawabannya. Isti'raj ini ya, isti'raj ini merupakan kesenangan, nikmat yang Allah berikan kepada orang yang jauh dari Allah. Dia tidak sholat, gajinya lancar-lancar saja, 5 juta, 6 juta, tidak ada masalah ya. Hati-hati. Yang sebenarnya itu adalah bukan ujian, tapi adalah ajab. Bukan kenikmatan sebenarnya, tapi itulah ajab. Ajab yang Allah berikan untuknya sekaligus ujian. Apakah dia akan bertobat atau justru semakin jauh. Nih contoh, ketika kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa ya, dan kita mendapatkannya dengan begitu mudah, hati-hati ya. Kita diberikan ini, apakah kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau ketika Allah berikan semuanya makin dekat enggak nih sama aku, atau malah sebaliknya, si hamba ini makin jauh kepada aku. Hati-hati. Ujian itu banyak ya. Ujian itu banyak. Ujian itu berupa apa ya, kenikmatan, diberi kesusahan ya, diberi apapun lah itu ujian. Bila kita memang diberikan kenikmatan yang berlimpah, maka tameng ya, melambung tinggi ke langit, hingga takabur dan kupur nikmat adalah bersyukur. Hati-hati ya, insyaallah. Dunia itu semu ya. Dunia itu semu, dunia nggak nyata, dunia itu semu, penuh ketidakpastian ya, dan tidak ada yang abadi. Yang baik kadang nampak buruk, yang buruk nampak baik. Masya Allah. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan ya, coba kita perhatikan orang-orang yang tidak menjalankan ibadah atau jarang menjalankan ibadah, tapi hidup mereka sukses-sukses aja ya, diberi banyak begitu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ya yang kerja keringat dari jidat sampai ke bawah-bawah hanya cukup untuk apa? Untuk makan saja ya. Padahal kita apa? Udah sholat, udah puasa dan lain sebagainya ya. Kenapa demikian ya? Allah itu sering memberikan kesempatan kepada seorang hamba agar apa? Agar segera bertaubat. Apakah dia akan terus larut dalam kenikmatan yang Allah berikan tanpa dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba kita pikir ya. Coba kita pikir ya. Masya Allah. Makanya jangan sampai kita ya terjebak dalam isti'raj ini. Isti'raj itu kan tadi sudah didefinisikan. Isti'raj artinya suatu jebakan yang berupa kelapangan rizki. Padahal yang diberi terus menerus melakukan apa? Melakukan kemaksiatan kepada Allah, tapi Allah ya saja. Hati-hati ya, kita koreksi diri kita. Apakah kita di dalam diri kita ada isti'raj? Apakah kita sudah terjebak di dalamnya? Hati-hati. Makanya ketika kita diberi kesenangan biasa-biasa, oh no kaidono luar biasa, nggak pernah ini. Hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Istirahat ini luar biasa sekali ya. Insyaallah. Istirahat itu adalah ajab yang berbungkus kenikmatan ya. Istirahat itu adalah ajab ya, berbungkus kenikmatan yang Allah memang sengaja membuatnya terbuai oleh apa yang ia miliki. Oh dia udah kaya, oh luar biasa. Dan pada akhirnya
membuat makin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 44 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nazama az-zukru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu a'tahum ba'tata fa'idahum mublisun. Saya ulang sekali lagi. Falamma nasu ma zukirru bihi fatanna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu aghadnahum ba'tan fa'idahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam dalam keadaan putus asa. Masya Allah, ini kalau surat Al-An'am ini ayat 44 kita tadaburi ini, Masya Allah. Begitu. Maka ketika mereka melupakan peringatan, ketika Allah sudah berikan peringatan tapi mereka melupakan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu. Jadi ketika Allah memberikan semuanya, Allah bukakan pintu-pintu. Semakin mereka jauh kepada Allah, semakin Allah bukakan pintu-pintu kenikmatan. Dan apa di ayat terakhirnya? Di ayat terakhirnya ya. Di ayat terakhirnya yaitu fa'idahum mublisun. Dan tiba-tiba maka mereka itu terdiam putus asa. Masya Allah. Semoga kita dijauhkan dari terjebaknya dalam istiraj ini. Seperti di tafsir Jalalain ya, ketika mereka meninggalkan peringatan yang diberikan kepada mereka, tidak mau mengindahkan peringatan tersebut, maka Allah bukakan segala pintu kenikmatan sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk istiraj kepada mereka, sampai mereka bangga akan apa yang dimilikinya dengan kesombongannya. Kemudian kami siksa mereka secara tiba-tiba. Nah, ini kutipan dari tafsir Jalalain ya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu melihat Allah memberi pada hamba perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istiraj, jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang begitulah kita. Terkadang begitulah manusia. Ketika kita diberikan kesempitan dan ditimpakan berbagai musibah, kita lebih cenderung memikirkan kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Bahkan tidak ada terlintas pikiran Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita diberi berbagai kenikmatan dunia, cenderung lupa kepada siapa kita diberikan dunia. Kita sombong, kita angkuh, kita merasa hasil jeripaya yang kita dapatkan itu ya bukan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk kesombongan kita. Ya, Masya Allah. Makanya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang saya ambil juga dari buku PBH, Perbaiki Diri dan Perbaharui Hati, yaitu di dalamnya dan di situ petikan dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qalam
ayat 17 sampai 33. Kita sambil tadabur aja ya, sedikit ya. Ada kelas khusus tadabur, itu datang aja setiap malam Senin. Pengajian malam Senin itu offline, datang. Tempatnya di mana? Tempatnya di Yayasan Bunda Putra Teluk Naga di Desa Lemo, Kampung Kebon Pasir, belakang sekolahan SD Lemo. Datang aja ke situ, nggak apa-apa. Di sana ada kajian membahas tentang Quranic vibration, getaran Al-Quran, dan kajian kitab Riyadhus Shalihin, sekaligus tadabur ayat-ayat. Masya Allah, luar biasa. Datang ya, Masya Allah. Insya Allah ada keberkahan di dalamnya. Dalam Al-Quran ya, ada sebuah kisah tentang pemilik kebun yang disebut di dalam Al-Quran, yang tadi saya sebutkan di dalam surat Al-Qalam ayat 17 sampai 33, yang artinya sungguh kami telah memuji, sungguh kami telah menguji mereka, orang-orang musyrik Mekah, sebagaimana telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari, tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu ditimpa bencana datang dari Tuhan ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil, pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik, pada hari ini jangan sampai ada orang yang miskin masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka pada pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh kini ini benar-benar orang yang sesat. Bahkan ketika tidak memperoleh apapun, berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Mereka mengucapkan, Maha Suci Tuhanmu, kami sungguh adalah orang-orang yang jalim. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Mereka berkata, celakalah kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang lain. Sungguh kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah ajab di dunia, dan sungguh ajab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Nauzubillah min zalik. Masya Allah. Begitu tuh orang yang ketika diberikan kenikmatan terus, dan pada akhirnya kebun mereka Allah lenyapkan dalam hitungan malam. Masya Allah. Semoga kajian pada malam hari ini mengingatkan kita kembali, jangan sampai, atau bahkan kita pikirkan kita terjebak dalam istiraj. Hati-hati ya, hati-hati kita cek rizki yang kita dapatkan, kenikmatan yang Allah berikan, syukuri ya, syukuri. Ketika kita diberikan begitu banyak kenikmatan, kita syukuri, jangan malah kita lupa dan lalai. Ingat, tidak ada harta yang kekal di dunia ini, tidak ada kekayaan yang kekal di dunia ini, kecuali kita mensyukuri setiap karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini Allah berikan kita pemahaman yang baik sehingga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, mulai malam ini cek diri kita, apakah kita terjebak dalam istiraj. Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan yang sesungguhnya, dengan taubat setaubat-taubatnya. Minta ampun kepada Allah biar terhindar dari jebakan istiraj. Akhirul kata, saya tutup kajian malam hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, itu adalah kesalahan saya sebagai manusia biasa yang masih mempunyai dosa, dan apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini mendatangkan begitu banyak manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.